Semoga kita adalah orang-orang yang mencintai sejarah Nabi, mencintai sejarah-sejarah para sahabatnya, mencintai para sirah-sirah ulama, dan jangan sampai kita memburuk-burukan atau menjelek-jelekkan seorang ulama yang mereka mungkin adalah ulama-ulama besar dikenal dalam sejarah, menciptakan kreasi dan menciptakan karang-karangan yang luar biasa. Ternyata kita justru menjelek-jelekkannya, memburuk-burukannya, bahkan menyesatkannya atau bahkan mengkafirkannya. Asak Kaki Channel Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kali ini channel Asak Kaki, channel dakwah Asak Kaki kembali mengudara, kembali muncul kembali setelah vakum beberapa waktu lalu karena ada sibukan satu dan lain-lain. Insyaallah untuk ke depan kita akan komitmenkan lagi. Baik, untuk kali ini channel Asak Kaki akan membahas tentang sedikit rupa-rupa ataupun rupa serba-serbi tentang sejarah yang ada dalam Islam, sejarah dari Nabi Adam sampai masa kita sekarang. Jadi, kenapa pentingnya kita belajar sejarah? Sebab sebenarnya semua yang terjadi sekarang ini ibaratnya pengulangan saja. Jadi, sudah pernah terjadi juga dengan waktu dan masa dan orang, tokoh yang berbeda. Tapi hakikatnya sama. Artinya kalau kita ingin melihat kemunduran, sebab kemunduran Islam sekarang, itu kita harus berkaca ke dalam sejarah. Karena dengan kita berkaca sejarah, kita akan mendapatkan solusinya apa. Sekarang kita sering melihat kenapa Islam sekarang tidak begitu kuat, lemah, Palestina sekarang dijajah, sampai hari ini bahkan kalau kita lihat Palestina itu di sekitarnya itu adalah negara-negara Arab, tapi kok tidak bisa menghancurkan Israel yang hanya beberapa juta saja. Atau kita lihat sekarang jumlah Islam sudah banyak, kita tidak mampu membela orang-orang Rohingya yang notabene sebagai Muslim juga. Nah, ini kenapa semua terjadi? Sekarang orang-orang Islam banyak sekali yang membanggakan tokoh-tokoh Barat misalnya. Mereka sangat membanggakan orang-orang yang ke Eropa, belajar Eropa itu luar biasa. Jadi seolah-olah kalau belajar ke Eropa itu sudah menjadi intelektual yang hebat, ilmuwan yang hebat. Tapi kalau belajar ke Arab, biasanya kalau belajar ke Arab mungkin bisa saja. Ini biasa saja. Ini kenapa? Orang ketika sudah bisa berbahasa Inggris itu sudah luar biasa, dianggap sebagai orang terpelajar, dianggap sebagai orang yang berperadaban tinggi. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, ya biasa saja. Ini kenapa? Banyak orang-orang kota sekarang kita lihat di kota-kota umumnya, mereka rela membuang-buang habis-habisan, meleskan anaknya habis-habisan ya bahasa Inggris, piano dan sebagainya. Tapi kalau untuk agama, untuk Al-Quran kah, untuk mengerti fikih, itu mereka agak berhitungan. Inilah terjadi dalam dunia Islam sekarang. Ini kenapa? Kenapa muda-mudi sekarang tidak cinta sama tokoh-tokoh Islam yang dulu, tokoh-tokoh Islam yang berhasil menguasai dunia. Kalau kita lihat dulu dari rentetan sejarah, dari pertama Khulafaur Rasyidin, selesai Khulafaur Rasyidin, bangkitlah kerajaan yang pertama dalam Islam, yaitu dinasti Umayyah, yang mereka menguasai hampir sampai Eropa ya. Mereka sampai Eropa dan mereka merupakan kerajaan yang sangat ditakuti dunia. Kemudian runtuh Umayyah, bangunlah dinasti Abbasiyah bersamaan dengan dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Ini merupakan dua negara ini, dinasti ini merupakan
kerajaan yang terbesar di dunia ketika itu, terbesar dan yang paling ditakuti ketika itu oleh orang-orang Eropa misalnya. Nah, dulu bahkan Andalusia ketika bangkitnya di Andalusia, keilmuan itu luar biasa hebatnya. Maka ada satu riwayat mengatakan orang-orang Eropa itu mengenal sabun, mandi kayak sabun tuh lewat orang-orang Andalusia, Muslim Andalusia ketika itu. Nah, di sini kita melihat ternyata Islam dulu tuh sangat luar biasa. Bahkan dulu itu kalau orang Barat bisa bahasa Arab, itu dianggap mereka itu adalah orang yang berperadaban tinggi. Sama seperti kita sekarang kalau bisa bahasa Inggris. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya kita mengembalikan sejarah yang dulu ke tempat kita sekarang ini, untuk mendapatkan solusi terbaik bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Islam sekarang, yang semuanya merasa diri benar, merasa yang harus dia tanggung jawab atau yang harus dia pedulikan adalah orang-orang yang negaranya saja, orang yang di sekitarnya saja. Bagaimana orang yang di luar terserah. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Fenomena yang kita lihat sekarang justru di kita ya, sejarah kita anak-anak muda kita, anak-anak kita, bahkan mungkin orang tua kita tidak begitu mengenal siapa tokoh-tokoh Islam yang hebat, yang bahkan kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh Eropa tidak ada apa-apanya. Kita bilang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Seberapa cinta kita terhadap dua tokoh besar ini misalnya? Ya, banyak orang tidak cinta sama mereka. Hanya mereka bilang salawatan saja misalnya. Oh ya, saya cinta Abu Bakar, cinta Umar karena sahabat Nabi. Tapi mereka tidak tahu siapa Abu Bakar dengan Umar, apa prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar dengan Umar. Bagi orang yang meneliti sejarah, bagi orang yang mempelajari sejarah dengan detail, maka akan mereka dapatkan bahwa satu hal yang tidak habis masuk kita tidak bisa kita pikirkan, ataupun suatu hal yang mustahil. Abu Bakar dengan Umar adalah dua khalifah yang berhasil menghancurkan Persia dan Romawi pada masa yang sama, yang hampir bersamaan. Diawali oleh Abu Bakar, kemudian difinalkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Itu hancurlah negara Persia. Romawi terpaksa pindah dari Syam menuju ke Konstantinopel. Padahal mereka adalah dua orang tokoh yang biasa, yang ketika mereka dalam jahiliyah tidak dikenal pun. Mereka tidak ada yang kenal, hanya kenal orang-orang kafir Quraisy saja, orang kalangan Quraisy saja. Mereka tidak dikenal oleh orang Persia atau orang-orang orang-orang Heraklius, itu orang Romawi. Tidak dikenal mereka. Mungkin seandainya mereka kenal siapa Abu Bakar dengan Umar, maka akan ditarik menjadi penasehatnya misalnya. Nah, ini prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu itu prestasi yang tidak bisa kita pandang sebelah mata, dan itu prestasi terbesar bahkan dalam dunia. Coba bayangkan saja, Romawi yang negara yang luar biasa dan Persia yang luar biasa, mereka berperang selama 700 tahun lamanya, dengan jumlah peperangan sekitar 1000 kali peperangan. Tetapi antara Romawi dengan Persia tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya sekali menang di Romawi, sekali menang di Persia, begitu seterusnya. Tidak ada yang menumbangkan dua dinasti besar ini. Tapi tiba-tiba datang Abu Bakar, secara bersamaan dia melakukan peperangan antara Persia dan Romawi, dan finishingnya pada masa Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berhasil menghancurkan, melenyapkan Persia dari peta dunia. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun saja lenyap Persia, dan Romawi harus pindah ke Konstantinopel. Tapi tadi 1000 kali mereka berperang, 700 tahun mereka berperang. Hanya tidak ada kita lihat pergeseran yang begitu signifikan, perubahan yang begitu signifikan, kehancuran yang begitu signifikan. Artinya bisa kita bilang seri. Tapi ketika masuk Islam dengan persenjataan yang sangat-sangat sederhana, dengan pasukan yang sangat-sangat sedikit, yang kita bilang tidak imbang, tapi berhasil melumpuhkan dua negara adidaya tersebut. Nah, inilah yang bisa kita ambil dari sejarah. Betapa hebat-hebatnya tokoh-tokoh kita, betapa hebat-hebatnya orang-orang yang terdahulu, mereka bisa menguasai dunia. Ya,
Tetapi apa yang kita lihat sekarang dalam sejarah-sejarah Indonesia atau sejarah-sejarah dunia itu, di mana-mana yang dipelajari itu adalah tokoh-tokoh dunia seperti Napoleon Bonaparte misalnya, atau Mustafa Kemal Atatürk misalnya, atau Genghis Khan misalnya, pencapaian mereka yang luar biasa, ya. Tapi mereka tidak menyebutkan, dalam buku sejarah kita tidak menyebutkan sejarah Indonesia misalnya yang kita pelajari dari SMA, SMP, ya, tidak menyebutkan apa sepak terjang Napoleon Bonaparte, bagaimana kehancuran yang dia buat dalam Islam, bagaimana Genghis Khan menghancurkan, membumi hanguskan orang-orang Islam, itu tidak disebutkan dalam sejarah. Nah, mereka bangga, orang-orang Eropa bangga dengan sosok Napoleon, mereka bangga orang-orang Mongol dengan sosok Genghis Khan, ya, yang bahkan patungnya dibuat besar-besar untuk menghargai kehebatannya. Padahal mereka penjahat, ya, penjahat yang penjahat dunia yang harus sebenarnya mempertanggungjawabkan kejahatannya. Ini tidak disebutkan dalam sejarah. Nah, inilah masalah sekarang kita. Perbedaan kita dengan orang-orang Barat misalnya, orang Islam ini banyak punya tokoh-tokoh hebat yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Dalam artian mereka sangat hebat, ya. Sedangkan orang Barat mereka tidak punya tokoh seperti Islam. Misalnya kita bilang dalam peperangan ya. Contoh kayak Abu Bakar, Umar, Ali, Muawiyah radhiyallahu anhu, itu orang-orang hebat. Alif Arslan yang mampu menghancurkan perang dengan melawan 600.000 pasukan, atau Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang mampu mengambil dan menguasai kembali Yerusalem, ya. Ini semua tokoh-tokoh besar yang mereka dalam hatinya cuma ada Islam dan ingin meninggikan kalimat Allah. Makanya kita lihat orang Barat karena saking miskinnya tokoh hebat lagi beradab dan hebat mampu mempengaruhi dunia, maka mereka buat tokoh-tokoh fiktif. Timbullah seperti Superman misalnya, Spiderman misalnya, dan lain-lain. Ya, ini kenapa? Mereka krisis tokoh. Kita orang Islam banyak tokoh tapi kita tidak kenal dengan tokoh-tokoh kita. Inilah perlu kita bahas sekarang ini. Insyaallah untuk klip selanjutnya saya dalam channel As-Sakaki akan terus membahas sejarah dari awal Nabi Adam, dari awal penciptaan manusia. Kenapa diciptakan manusia? Kenapa Adam diturunkan ke bumi? Siapa yang salah di sini? Kenapa musuh kita adalah iblis? Dan seterusnya sampai ketemu permasalahan masalah sahabat, kemudian Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, serta tokoh-tokoh Islam yang dibutakan sejarahnya atau diperburuk sejarahnya. Nah, ini kita akan bahas semuanya dalam channel As-Sakaki ini. Yang akan kita bahas adalah khusus masalah sejarah dan memperbaiki pemutarbalikan fakta-fakta sejarah, terutama didalangi oleh orang-orang Syiah yang mereka ingin menguncurkan, menjelek-jelekkan para sahabat Nabi melalui sejarah. Karena itu penting sekali kita ikuti masalah sejarah ini. Semoga kita adalah orang-orang yang mencintai sejarah Nabi, mencintai sejarah-sejarah para sahabatnya, mencintai para sirah-sirah ulama, dan jangan sampai kita memburuk-burukan atau menjelek-jelekkan seorang ulama yang mereka mungkin adalah ulama-ulama besar, dikenal dalam sejarah, menciptakan kreasi dan menciptakan karang-karangan yang luar biasa. Ternyata kita justru menjelek-jelekkannya, memburuk-burukannya, bahkan menyesatkannya atau bahkan mengkafirkannya. Maka perlulah sejarah, kembalilah ke dalam buku-buku yang bisa kita pegang kebenarannya. Hati-hatilah dalam membaca sejarah, karena salah Anda membaca sejarah, maka image Anda terhadap tokoh-tokoh Islam akan buruk pula. Dan karena itu, karena kita buruk dengan tokoh-tokoh Islam, tidak ketemukan orang-orang yang hebat dalam Islam, maka kita akan berkiblat ke Barat. Maka kita akan memiliki pemikiran-pemikiran Barat, bahkan kita meletakkan nama anak kita dengan nama-nama tokoh-tokoh Barat yang mereka itu tidak kenal Allah, yang mereka itu membuat kerusakan di bumi kadang-kadang yang kita tidak ketahui. Tapi ada sisi yang baik, itu saja yang kita ambil. Padahal dalam Islam sangat banyak tokoh-tokoh hebat akan kita sebutkan insyaallah, dari Adam insyaallah sampai tokoh-tokoh kita sekarang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga klip ini akan membawa keberkahan. Semoga kita semangat membaca sejarah, karena dengan sejarah kita akan tahu bagaimana kehebatan-kehebatan
orang-orang terdahulu, maka kita akan mengambil contoh-contoh dari mereka dan kita akan terapkan dalam kehidupan sekarang kita ini. Dan insya Allah ketika kita bercermin dari kehidupan mereka, insya Allah kita juga akan berubah. Insya Allah kita akan seperti mereka. Insya Allah Islam akan muncul kembali, dan saat itu Islam akan memegang dunia. Dan itu adalah hal yang pasti. Islam adalah kalimat yang tinggi dan Allah akan selalu meninggikan agama kita Islam. Allah alam bisawab. Insyaallah kita ketemu lagi dalam klip selanjutnya, akan kita bahas tentang awal mula penciptaan Nabi Adam dan awal mula penciptaan manusia, serta kenapa manusia itu menjadi musuh abadinya syaitan, laknatillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.